Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Miriam Zayyana. Baiklah, perlu kita ketahui bersama bahwa di dunia ini sangat mengutamakan hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia ini mengharapkan syariat Islam agar sesuai dengan hak tersebut. Dan hak asasi manusia ini menurut saya itu bungkam dan gagap ketika umat Islam menjadi korban penganiayaan, pembunuhan, dan perlakuan-perlakuan keji yang sudah di luar batas hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bersama di sini, atas masalah yang pernah muncul, yaitu yang dialami oleh Habib Rizik bin Syihab. Beliau diperlakukan secara keji yang di luar batas hak asasi manusia. Baik, singkat silakan. Di sini saya akan bertanya, jika nantinya Pak Anies nanti ke depannya jadi presiden, dan saya juga berharap Pak Anies jadi presiden, tindakan apa yang akan Bapak lakukan atas masalah yang misalkan ke depannya ini akan muncul kembali? Dan wujud perhatian apa yang akan Bapak lakukan terhadap masalah yang muncul ini? Baik, mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akil Rizky Aliansi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk Pak Anies. Pertanyaan saya, perhatian apa yang akan Bapak berikan kepada sekolah swasta yang notabene pondok pesantren, agar kami seluruh santri yang ada di Alisala khususnya dan seluruh pesantren di Indonesia turut merasakan pemanfaatan dan kenikmatan proses pembelajaran dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Saya dapat ketua OSIS yang baru terpilih. Ada saya ini. Ada cuma 3 ya. Tes. Suaranya agak beda. Begini, untuk Atika dan Adam, ini anak-anak yang memilih berani untuk tampil ke depan. Kita boleh ya. Pertama dari pertanyaan tentang asasi manusia dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ini yang sesungguhnya perlu dilakukan perubahan. Kemarin dalam debat minggu lalu ya, saya sampaikan hukum itu harusnya tegak, tidak boleh bengkok. Kalau hukum bengkok, apa yang terjadi? Tumpul ke atas, tajam ke bawah, lalu dia diskriminatif. Ada yang melanggar dikenai hukum, ada yang tidak melanggar dikenai hukum. Ada yang melanggar hukum ringan, ada yang melanggar sama dihukum. Nah, inilah yang harus kita koreksi. Jadi salah satu, boleh tepuk tangan buat pertanyaan. Jadi salah satu ke depan itu adalah perlakuan yang setara di mata hukum. Dan negara tidak melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang. Semua adalah warga negara Indonesia. Apapun pikirannya, apapun perkataannya, yang boleh diatur oleh negara itu perbuatan. Negara tidak bisa mengatur pikiran dan negara tidak bisa mengatur perasaan, tapi negara bisa mengatur apa? Perbuatan negara. Nah, disitulah diatur. Siapapun yang melanggar maka harus mendapatkan sanksi. Tapi yang tidak melanggar tidak boleh diberi sanksi. Tidak boleh ada lagi kriminalisasi. Nah, gitu ya. Yang kedua ada tadi tanya tentang negeri swasta.
selama ini banyak kebijakan pendidikan yang disusun untuk membantu sekolah negeri, tapi sekolah swasta malah ada apa? Betul. Nah, kami melihat ada beberapa perbedaan. Satu, ketidaksetaraan antara negeri dan swasta. Yang kedua, ketidaksetaraan antara sekolah umum dan sekolah diniyah atau agama. Dan kita ingin kesetaraan dihadirkan pada semuanya supaya dana dari negara bisa sampai kepada semua dan fasilitas yang sama. Bahkan kalau sekarang kalau di Jakarta, penerimaan siswa baru disebut PPDB ya. PPDB itu negeri dan swasta jadi satu. Jadi ini yang saya katakan itu bukan akan, sudah dikerjakan di Jakarta. Di Jakarta itu plus siswa baru satu sistem. Jangan ditawarkan, silakan sekolah swasta yang ikut. Kalau sekolah swasta ikut, maka dia ikut dalam sistem penerimaan siswa baru bersama-sama. Dan mereka akan dapat bantuan dari pemerintah supaya kualitas pendidikannya setara dengan sekolah-sekolah negeri. Jadi dengan begitu kita satu kesatuan. Karena saya katakan ini anak-anak yang pada mau sekolah di Jakarta, itu karena saya di Jakarta, itu kan membayar pajak kita juga. Kenapa kita beda-bedakan? Dan kita harus bilang terima kasih sama swasta. Kalau tidak ada perguruan swasta, siapa yang mendidik anak-anak kita yang kita pertama di sekolah ini? Jangan swasta dianggap kompetitor. Justru swasta itulah penyelamat anak-anak kita. Kecuali kalau sekolah negeri itu bangkunya sudah cukup. Kenyataannya bangku sekolah negeri belum cukup. Kalau tidak ada swasta, kemana anak kita nggak sekolah? Jadi ini yang harus kita ubah, ya. Begitu ya. Ada apa tiga ya? Terima kasih. Silakan foto bersama sambil saya foto bersama mengambilkan pengalaman istimewa. Selanjutnya mohon perwakilan satu orang dari dulu honorer ya. Ini terakhir 3 orang saja. Mohon maaf. Perwakilan dari pondok pesantren yang lainnya dapatkan ketua Porpes langsung dan juga perguruan tinggi. Ini terakhir ya. Setelah ini saya akan serahkan kumpulan soal. Ini perwakilan dari Porpes langsung, perguruan tinggi dan guru honorer, silakan Mbak. Oke, silakan. 3 orang saja, mohon maaf. Oke, dari Pauli, oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Suraida, mewakili dari Pauli Bapak Tinggal. Kami mendoakan semoga pasangan kami menang 1 putaran. Amin. Kami hanya mengingatkan kepada Bapak bahwa di ulang tahun Pauli tahun 2022 yang lalu kita bersama-sama orasi di Monas. Bapak ikut kan? Oleh karena itu kami akan bertanya kepada Bapak, di manalah orasi kita kemarin kita menuntut agar tidak ada lagi istilah PAUD non formal dan non formal. Sekarang ada kan PAUD formal dan PAUD non formal. Kita mengharapkan kalau Bapak terpilih nanti tidak ada lagi PAUD formal dan PAUD non formal. Yang ada hanya PAUD saja, seperti itu Pak. Karena itu kami mengharapkan kepada Bapak untuk ada perubahan. Karena kami lihat ada perbedaan layanan antara guru formal dan guru non formal. Padahal fungsi kami sama Pak. Sama-sama mendidik anak usia dini, kualifikasi kami sama, kompetensi kami juga sama, kurikulum yang kami pakai juga sama. Tapi mendapatkan layanan yang tidak sama dari pemerintah sekarang. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi
Langsung esensi Mas ya. Jadi gini Mas, kami dari dosen-dosen swasta ini jujur banyak terutama perlakuan. Sertifikasi kami hampir setiap tahun itu kurang. Nah itu yang harus saya Suara dosen berkaitan dengan ratusan dosen yang ada di Fakultas kami. Jadi itu mohon nanti ketika kita lakukan Mas Anis, jadi itu bisa berusaha setara. Jadi dosen itu sertifikasi kami itu asal tidak hilang. Hari bulan selesai jadi dibayar. Terus lagi kawan-kawan harus sama. Itu satu. Terus yang kedua kaitannya dengan kehidupan masyarakat di semua, tolong harga karet dinaikkan Mas. Harga karet, produksi karet. Karena kalau karet meningkat, perguruan tinggi kami juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan pondok pesantren silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikri, ketika para menteri dan pesantren dari Sumatera dan Ketua Profesor kami cinta Pak Anies bukan karena Pak Anies, kami cinta gagasan yang akan Pak Anies bangun untuk negeri ini. Nah, dalam hal ini pondok pesantren yang ada di Kota Probolinggo ini yang sudah resmi dari Departemen Agama itu 19 pondok pesantren. Dan yang masih menyusul insya Allah ada 6 pesantren lagi dengan santri ribuan. Nah, apa langkah-langkah Pak Anies dengan gagasan apa untuk pondok pesantren yang tadi mungkin bersama dengan anak-anak santri untuk kalau Pak Anies kami doakan menjadi presiden nanti, semoga pondok pesantren ini ada langkah-langkah untuk kesetaraan pondok pesantren dengan sekolah-sekolah. Saya mungkin untuk menutup sedikit saya akan bantu Pak Anies ngomong dalam semak jangan selaranya. Meski ilmu kita sedikit tegak kalau tidak mendukung Pak Anies tidak ada gunanya. Saya satu lagi singkat saya jawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Natalia, guru SD IPA dan Tinggal. Jadi saya mewakili guru-guru honor dan guru-guru sekolah swasta, Pak Anies ya. Nah, saya juga pakar kurikulum di sekolah. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa resolusi Bapak untuk kurikulum pendidikan di Indonesia? Karena beberapa tahun terakhir kita terjadi perubahan kurikulum yang bukan cuma menguras energi guru saja, tapi juga menguras kantong negara. Jadi kami ingin kebijakan pendidikan khususnya di kurikulum dalam jangka panjang sehingga nggak ganti-ganti kurikulum lagi seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini dari yang terakhir dulu aja. Kurikulum yang sering berubah. Kita menyadari esensi pendidikan. Pendidikan itu apa sih esensinya? Interaksi antara peserta didik dan pendidik. Itu esensi. Kemudian supaya interaksinya itu sama semua tempat dibuatkan kurikulum sehingga ada strukturnya. Tapi esensinya itu. Karena itu saya memandang kunci kemajuan pendidikan itu bukan pada gonta-ganti kurikulum, tapi pada peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Jadi kalau nanti kemudian gonta-ganti terus, konsekuensinya kita tidak akan mendapatkan kemajuan yang signifikan. Kita harus tabah untuk menuntaskan proses yang ada. Dan itu artinya kalau mau saya analogikan panah, kalau panahnya meleset, yang diganti anak panahnya terus. Tapi yang memanahnya nggak pernah dilatih untuk memanah lebih baik, dia tidak akan pernah. Ya. Apa kemudian terkait dengan kesetaraan ini harus review komprehensif. Ada banyak ketimpangan yang saya sampaikan. Negeri swasta, umum dan kimia pesantren. Nah ini timbangan kita tinggi sehingga ada kesetaraan. Dengan begitu orang tua yang mengirimkan anaknya ke sekolah swasta atau sekolah negeri mendapatkan kesetaraan pendidikan. Yang mengirimkan sekolah umum atau ke pesantren mendapatkan kesetaraan pendidikan. Esensinya di situ.
Tapi ini salah satu hal yang kita ingin tingkatkan. Harga-harga meningkat supaya para petani karet di Sumatera bagian selatan ini bisa meningkatkan harga panen. Nah, lalu terkait dengan sertifikasi harus ada banyak penyederhanaan. Jadi dosen sekarang itu rumitnya luar biasa administrasinya. Jadi waktunya habis untuk urusan administrasi. Kapan ada prestasi kalau dijebak waktunya urus administrasi. Nah, ini harus kita cari langkahnya. Di sisi lain, jangan sampai longgar dalam monitor kinerja. Karena kita ini jangan sampai ekstrim, Pak. Tidak diawasi atau diawasi ketat sekali. Kita ingin ada keseimbangan di situ, ya. Menimbul formal dan informal itu benar. Kita ingin semua ini gagasannya. Karena kalau bisa dibuat seperti kenapa dibuat rumit, ya. Dan teman-teman di Himpauli sudah merasakan itu. Saya begitu lihat seragamnya ini Himpauli barang-barang itu dari dulu sejak kami pakai itu, ya. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih aplaus untuk pilihan hati kita di sana. Sekarang ini ada saya